Baik, di sini pertama saya akan membahas tentang fenomena kejadian masalah kesehatan di Eropa, Asia, dan juga di Indonesia. Masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu isu kesehatan yang terus meningkat di berbagai belahan dunia. Menurut WHO, sekitar 1 dari 8 orang di dunia atau sekitar 970 juta orang hidup dengan gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan skizofrenia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Baik, yang pertama kita akan membahas di Eropa. Gangguan kesehatan mental menjadi salah satu penyebab utama disabilitasi, depresi, dan gangguan kecemasan merupakan salah satu yang paling sering ditemukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka gangguan mental di Eropa antara lain tekanan pekerjaan, kesepian pada lansia, masalah ekonomi, serta dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan stres dan isolasi sosial. Lanjut kita ke Asia. Angka gangguan kesehatan jiwa juga terus mengalami peningkatan. Tekanan akademik yang tinggi, persaingan pekerjaan, dan juga perubahan gaya hidup yang cepat, urbanisasi, hingga bencana alam menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Namun, di banyak negara Asia masih terdapat stigma terhadap gangguan jiwa, sehingga banyak orang enggan memeriksa diri atau mencari bantuan profesional. Sementara itu, di Indonesia, masalah kesehatan jiwa juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi masih banyak ditemukan, terutama pada remaja dan usia produktif. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang menganggap kesehatan gangguan jiwa sebagai aib, sehingga penderita sering terlambat mendapatkan pengobatan. Di beberapa daerah, keterbatasan tenaga kesehatan jiwa dan fasilitas pelayanan juga menjadi tantangan dalam penanganan masalah ini. Nah, dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan masalah global yang memerlukan perhatian bersama, edukasi pada masyarakat, pengurangan stigma, deteksi dini, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Nah, lanjut ke pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan. Setelah mengetahui fenomena masalah kesehatan jiwa di berbagai negara, selanjutnya kita akan membahas pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan undang-undang di Indonesia. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah kondisi kesejahteraan mental di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mampu mengatasi tekanan atau stres dalam kehidupan sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi kepada keluarga maupun masyarakat. Jadi, kesehatan jiwa bukan hanya berarti tidak mengalami gangguan mental, tetapi juga mampu menjalani kehidupan secara optimal. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa merupakan keadaan ketika seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan kondisi tersebut, seseorang mampu menyadari kemampuannya, mengatasi tekanan hidup, bekerja atau belajar secara produktif, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan jiwa adalah bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Seseorang yang memiliki
kesehatan jiwa yang baik tidak hanya bebas dari gangguan mental, tetapi mampu berpikir dengan baik, mengelola emosi, menjalani hubungan sosial yang sehat, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan kesehatan jiwa yang baik, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai potensi diri, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan juga masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan jiwa, baik di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien, perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga kesehatan mental setiap individu. Peran pertama adalah sebagai edukator, yaitu memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan juga masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa, mengenali tanda-tanda gangguan mental, serta cara mengelola stres dengan baik. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Peran kedua adalah sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan. Perawat melakukan pengkajian kondisi mental, menetapkan diagnosis keperawatan, memberikan intervensi yang sesuai, serta memantau perkembangan pasien agar proses pemulihan berjalan dengan optimal. Selanjutnya, perawat juga berperan sebagai konselor, yaitu memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan pasien dengan empati, membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi, serta memotivasi pasien yang menjalani pengobatan dan proses pemulihan. Selain itu, perawat berperan sebagai advokat, yaitu melindungi hak-hak pasien, memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Perawat juga bekerja sama dengan dokter, psikolog, keluarga, dan juga tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, perawat tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, mencegah terjadinya gangguan kesehatan jiwa, serta menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Nah, kesimpulannya, perawat memiliki peran sebagai edukator, caregiver, konselor, dan juga advokat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat.